Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat sesudah Rabu Abu. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, memberikan sebuah pemahaman baru tentang puasa. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kita sedang berada dalam masa Prapaskah yang juga disebut dengan masa puasa atau sering disebut dengan masa puasa. Sehingga ketika kita mendapat sebuah pemahaman yang baru tentang puasa dan kita sendiri sedang melaksanakan puasa saat ini karena kita sedang memasuki masa Prapaskah, sehingga kita melaksanakan puasa itu tidak sekedar melaksanakannya karena menjadi kebiasaan sebagai orang Katolik, tetapi kita melaksanakan puasa dengan sebuah kesadaran karena kita mengerti arti puasa itu sendiri. Kita bukan melaksanakan puasa secara buta, tetapi kita mengerti mengapa kita berpuasa. Saudari dan saudara yang terkasih, murid-murid Yohanes Pembaptis, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan kelompok orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Yesus menjawab mereka, "Bagaimana mungkin sahabat-sahabat mempelai itu atau mempelai laki-laki itu berpuasa sementara mempelai itu berada bersama dengan mereka? Akan datang waktunya mempelai itu diambil dari mereka dan pada saat itulah mereka akan berpuasa." Saudari dan saudara yang terkasih, jawaban Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bertanya kepadanya mengandung 1-2 poin penting yang baru. Yang pertama, Yesus sesungguhnya mau mengajak murid-murid Yohanes untuk melihat puasa pada masa Yesus itu mau tidak mau mesti bersinggungan langsung dengan mempelai laki-laki, dengan mempelai itu yang tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri. Artinya pada zaman Yesus atau Yesus pada kesempatan itu memberi pemahaman kepada murid-murid Yohanes bahwa setiap kali mereka berpuasa, mereka sesungguhnya berkonsentrasi pertama-tama kepada pribadi Yesus Kristus. Di dalam pribadi itu makna puasa menjadi baru. Yesus harus menjadi fokus permenungan dan menjadi titik tolak memahami puasa secara baru dan melaksanakan puasa yang dikehendaki oleh Allah. Poin yang kedua dari jawaban Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis adalah murid-murid Yesus
baru mulai berpuasa dalam konteks tadi, karena puasa itu mesti berpusat pada Yesus Kristus. Nah, murid-murid Yesus baru berpuasa ketika mempelai itu, yakni Yesus itu, diambil dari mereka. Apa maksudnya kata-kata ini? Murid-murid Yesus baru berpuasa kalau mempelai itu diambil dari mereka. Yesus sesungguhnya di sini sudah berbicara tentang sengsara, kematian, dan kebangkitannya, di mana Yesus sudah tidak ada lagi secara fisik berada bersama dengan murid-muridnya. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dan naik ke surga, kembali kepada Bapanya. Saat itulah murid-murid Yesus baru berpuasa. Karena sekali lagi, puasa yang sesungguhnya mesti berpusatkan pada Yesus, yakni merenungkan kebaikan Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang mau menyelamatkan manusia dengan menderita sengsara, mati, dan kemudian bangkit. Sehingga puasa itu berangkat dari sana. Karena kalau kita merenungkan lebih jauh, mengapa Yesus mau menderita sengsara dan mati di kayu salib? Semua itu untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, sehingga Allah Bapa mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kesalahan, membebaskan manusia dari dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Dan itu berarti Yesus telah melakukan hal-hal yang baik untuk manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, maka puasa yang saat ini kita jalani pertama-tama harus berpusat pada Yesus. Artinya, kalau kita melakukan puasa apa saja? Kalau kita melakukan pantang apa saja yang sudah kita tentukan bagi diri sendiri selain yang sudah digariskan oleh gereja, maka kita pertama-tama sebenarnya mau merenungkan pada saat ini Allah yang begitu mencintai manusia sampai Ia mengutus Yesus Kristus putranya menderita, mati di salib demi keselamatan manusia. Maka puasa yang kita lakukan saat ini, pantang yang kita lakukan saat ini adalah sebuah cara sederhana di mana kita mau mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Kita mau merasakan sedikit sakitnya menderita dan mati demi keselamatan, demi kebaikan sesama kita. Sederhana dan konkret. Kalau kita pantang dalam masa prapaskah ini, masa puasa ini, kita berpantang. Pantang sesuatu yang sebelumnya sangat kita sukai dan biasa kita konsumsikan bagi diri kita sendiri kalau soal makan dan minum. Dan sekarang ini selama 1 bulan lebih kita diminta untuk tahan diri, tidak melakukan atau tidak mengkonsumsi hal-hal yang kita senangi, yang menjadi misalnya kalau soal makanan yang menjadi favorit kita. Kita bisa merasakan betapa sakitnya tidak menikmati apa yang biasa kita sukai dalam hidup kita. Ini cara supaya kita sedikit merasakan sakitnya, menderitanya Yesus. Kalau kita sudah mengalami sedikit sakit, menderita hanya karena tidak makan dan minum yang atau sesuatu yang kita sukai, bisa dibayangkan bagaimana dengan penderitaan Yesus.
Yesus menderita demi keselamatan manusia. Artinya Yesus berbuat baik kepada manusia dengan cara mau menderita bagi manusia. Nah, dari sisi inilah puasa sesungguhnya mempunyai pemahaman yang baru. Dan karena itulah kita bisa pahami mengapa Yesus mengatakan bahwa ketika mempelai itu, artinya ketika dirinya masih berada bersama dengan murid-muridnya, maka murid-muridnya tentu tidak mungkin melaksanakan puasa karena mereka sedang berada bersama dengan Yesus sendiri. Karena sekali lagi poin penting dari puasa adalah Yesus Kristus. Merenungkan kebaikan Allah dalam diri Yesus Kristus, kebaikan Allah yang rela menderita dan mati demi keselamatan manusia. Maka setiap puasa yang kita lakukan, pantang yang kita lakukan adalah pengambil bagiannya kita dari kesengsaraan Yesus demi keselamatan sesama kita, demi kebaikan sesama kita, demi berbagi berkat, berbagi kasih dengan sesama kita. Saudari-saudari yang terkasih, karena itu pula lah maka bisa dipahami kalau seandainya Yesaya dalam bacaan pertama hari ini menegaskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yesaya pertama-tama diminta oleh Allah untuk mengkritisi cara berpuasa yang keliru dari orang-orang Israel, di mana mereka seakan mencari kehendak Allah. Mereka berpuasa di satu sisi, mau mencari jalan-jalan Allah, jalan-jalan yang benar dan baik yang akan mereka lakukan, akan mereka hayati di satu sisi. Tetapi di sisi lain mereka malah bentrok dengan sesamanya. Allah tidak menghendaki puasa yang model itu. Karena itu Allah melalui Nabi Yesaya menegaskan puasa yang dikehendaki Allah adalah berbuat baik, memberi sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau mereka memberi sedekah, berarti mereka berkorban, mau mengalami penderitaan demi kebaikan sesamanya. Saudari dan saudara yang terkasih, kira-kira atau sekurang-kurangnya saya berharap bahwa hal inilah yang mesti menjadi latar belakang, menjadi pemahaman baru bagi kita setiap kali kita melakukan pantang dan puasa. Kita ingat itu sebuah cara kita sedikit merasakan mau mengambil bagian dalam penderitaan Yesus demi keselamatan manusia. Maka ketika kita tidak makan ini, tidak minum ini, kita harus berpuasa, kita rasakan betapa sakitnya, betapa menderitanya. Tapi itu baru secuil saja sakit dan penderitaan yang kita alami kalau dibandingkan dengan penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Poinnya, penderitaan Yesus untuk keselamatan manusia. Maka dengan menahan diri tidak makan dan minum sesuatu yang kita ingini, yang biasa kita nikmati, lalu kemudian kita sisihkan itu sebagai sedekah kita untuk sesama, disitulah kita merasakan sakitnya dan sedikit penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita hayati, itu demi pelayanan kita, demi semangat kita mau berbagi berkat kita yang sudah kita sisihkan selama masa prapaskah, masa puasa untuk orang atau sesama yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.